Assalamualaikum, saya Siti Sophia Eskom MTI, saya guru informatika dari SMA Negeri 1 Cilelet. Yuk kita belajar bareng-bareng tentang informatika, let's go! Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman. Ya, di mana algoritma adalah sebuah perintah yang berurutan dan itu wajib dilakukan oleh seorang programmer untuk memulai sebuah pembuatan perangkat lunak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur awal algoritma. Selamat belajar. Algoritma adalah sebuah urutan atau langkah-langkah yang masuk akal atau logis. Penyajian algoritma terdiri dari dua, yaitu penyajian dalam bentuk teks dan gambar. Untuk teks, contohnya adalah ada naratif, bahasa manusia, dan ada pseudocode, yaitu bahasa mesin atau yang lebih dikenal dengan bahasa pemrograman. Kemudian, untuk gambar, itu adalah flowchart, jadi sebuah bagan alir. Untuk contoh naratif atau bahasa manusia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Di sini contohnya adalah menghitung luas segitiga. Kita deskripsikan dengan bahasa kita sendiri ya anak-anak. Misal, langkah pertama untuk menghitung luas segitiga adalah membaca nilai alas. Alas sama dengan 6, kemudian tingginya ada 2, kemudian hitung luas yaitu alas dikali tinggi dibagi 2, berarti 6 dikali 2 dibagi 2. Kemudian cetak hasil luas, hasilnya adalah 12 dibagi 6 yaitu 2. Kemudian selesai, seperti itu anak-anak. Jadi diterangkan dengan bahasa kita sendiri. Kemudian ada pseudocode atau bahasa mesin. Ini adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer. Jadi kita harus mendeskripsikan semua algoritma yang kita buat ke dalam pseudocode atau bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Nah, di sini ada contoh penulisannya. Kita masih menggunakan contoh untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama ada input alas, kemudian ada input dalam kurung tinggi. Kemudian untuk menghitung luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, kemudian ada output sama dengan luas. Jadi pseudocode ini disesuaikan dengan jenis bahasa pemrogramannya ya anak-anak. Yang selanjutnya ada flowchart. Jadi tadi kita sudah bahas untuk teks, sekarang kita bahas untuk gambar. Nah, di sini ada pendeskripsian atau penjelasan tentang runtutan sebuah masalah menggunakan bagan alir. Nah, kita bisa lihat contoh di sini masih tentang menghitung luas segitiga. Ya, di situ ada pertama bagan mulai, kemudian ada proses yaitu input alas dan tinggi, kemudian ada proses menghitung yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, kemudian ada output yaitu luas alas dan diakhiri dengan tanda selesai. Nah, di sampingnya ada simbol, nama, dan fungsi. Bisa kalian lihat ya di situ sudah dijelaskan untuk bentuk simbolnya, namanya beserta fungsinya. Oke, lanjut ke struktur data algoritma. Struktur data algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah runtutan aksi atau sequence process. Yang kedua ada pilihan aksi atau selection process. Yang ketiga ada pengulangan aksi atau iteration process. Sequence process adalah sebuah instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Struktur berurutan dapat dianalogikan dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak terdapat persimpangan. Seperti misalnya kalian lagi bawa motor atau bawa mobil di jalan lurus. Jadi lurus saja ya. Setiap instruksi yang dikerjakan itu secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Jadi dia tidak bisa loncat perintah ya anak-anak. Jadi misal ada 6 perintah, nah
urutan dari 1 sampai dengan 6 itu harus selesai di masing-masing nomor. Misal nomor 1 dieksekusi terlebih dahulu, selesai, pindah ke nomor 2, pindah ke nomor 3, sampai dengan nomor 6. Jadi dia sangat berurutan. Kemudian untuk selection process adalah instruksi yang dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Struktur ini juga dikenal sebagai struktur percabangan. Jadi, selama kita membuat program, itu kita tidak bisa membuat sebuah program yang hanya bersifat berurutan atau lurus. Pasti kita akan mendapatkan sebuah program yang membutuhkan sebuah struktur percabangan. Seperti contohnya adalah ketika kita menemui jalan yang bercabang. Nah, di situ kita akan memilih apakah kita akan memilih ke jalur kanan atau ke jalur kiri. Nah, sama seperti di selection proses ini ya. Jadi nanti kita memilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita butuhkan. Misal kita butuhnya lewat A, berarti kita melalui proses A dulu. Atau kita tidak butuh proses A, berarti kita langsung ke proses B. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada iteration process, yaitu sebuah instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, struktur ini juga dikenal sebagai struktur perulangan atau looping. Ya, jadi artinya looping sendiri adalah perulangan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita menonton balap mobil atau balap motor. Nah, itu kan ada lintasan sirkuit yang berbentuk entah itu dia bulat atau berbentuk angka 8 atau anything, tapi dia ada yang namanya putaran. Nah, jadi dia terus akan berputar sesuai dengan permintaan dewan juri. Dalam waktu sekian menit dia akan mampu mengelilingi berapa putaran. Seperti itu konsepnya untuk struktur iteration process atau perulangan atau looping. Oke anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sudah selesai, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap belajar informatika. Terima kasih sudah mengikuti kelas di Sophie.